Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan terkait materi audit substantif. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu terdiri dari Hovifah Jailani, NIM 2018-015, Hilda Dwi Mareta, NIM 2018-021, Rafli Solana, NIM 2018-024, dan Triwahyu Setianingsih, NIM 2018-375. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan investasi dan surat berharga. Pertama yaitu definisi investasi. Investasi ini merupakan penanaman modal di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi perusahaan akan lebih baik digunakan apabila ada kas yang menganggur. Dan yang kedua, yaitu terkait definisi surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar atau current asset atau non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Apabila surat berharga ini dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu yang singkat dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Selanjutnya yaitu adalah investasi. Investasi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu jangka pendek, yang kedua yaitu jangka panjang. Investasi jangka pendek itu umumnya berupa surat berharga yang harga pasarnya itu relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi jangka pendek ini disajikan di neraca kelompok aktiva lancar. Lalu ada investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dalam kelompok tersendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga atau kelompok persekot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus seperti sinking fund, dana pensiun, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan, seperti tanah untuk ekspansi pabrik. Kemudian ada metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur investasi. Antara lain yang pertama yaitu menurut entitas asosiasi, dan yang kedua menurut entitas anak. Entitas asosiasi. Investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan penurunan nilai aset. Investor harus mengakui dividen dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan terlepas apakah hal tersebut berasal dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. Yang kedua yaitu entitas anak. Investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan dan beban dari entitas anak. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor atau sebagai entitas induk. Selanjutnya yaitu surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment, biasanya dibeli dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misal dalam bentuk bunga dan pembelian obligasi. Yang ketiga yaitu sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil dari produksi atau sumber pembelian bahan baku. Berikutnya itu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Sebelum kita melakukan pengujian substantif pada investasi, ada beberapa prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian di neraca yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua acara berikut. 1.
pada cost-nya, 2 pada lower of cost of market. Investasi jangka panjang disajikan di neraca pada cost-nya. Yang selanjutnya harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Selanjutnya itu pada perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain. Selanjutnya itu obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien dan seterusnya. Tujuan dari yang pertama, pengujian substantif terhadap investasi, yaitu tujuan investasi terhadap investasi adalah yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan kwitansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Kemudian yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Kemudian yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Kemudian yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir yaitu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Kemudian tujuan dari yang kedua, pemeriksaan atau audit objektif surat berharga. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh atas nama perusahaan atau klien per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksalah fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemilikannya, atau apakah atas nama perusahaan. Biasanya, pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan cash of none. Sedangkan surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga dan harus dikirimkan konfirmasi. Kemudian yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, pemeriksaan mathematical akurasi dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Terutama, perhatikan otoritas dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang ke-8, periksa perhitungan bunga dan dividen dan juga perhatikan segi perpajakannya. Periksalah apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Yang ke-9, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk temporary investment, valuation-nya adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long-term investment, valuation-nya
adalah berdasarkan harga beli, kecuali jika tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Yang ke-10 yaitu adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut, misalnya long-term investment dalam subsequent period. Yang ke-12, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang diperiksa. Di bawah ini adalah contoh internal control questionnaire surat berharga. Yang pertama, apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan? Jelaskan. Disimpan dalam brankas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang. Selain itu, dibuat daftar yang mencantumkan nomor seri. Jadi, dijelaskan pada tabel tersebut tercentang pada kolom Y atau yang artinya iya. Kemudian yang kedua, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingannya disimpan secara terpisah? Dan pada contoh kuesioner tersebut tercentang pada huruf Y atau artinya iya. Kemudian otorisasi pencatatan dan lain-lain. Yang ketiga, apakah pembelian dan penjualan surat berharga harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris? Dijelaskan pada kolom tersebut tercentang pada kolom iya. Yang keempat, bila surat berharga digadaikan, apakah telah disetujui oleh Dewan Komisaris? Dan yang B, diidentifikasikan dalam catatan. Dua-duanya menunjukkan tercentang pada kolom iya. Kemudian yang kelima, apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan? Yang pertama A, apakah di-endorse atas nama perusahaan? Yang B, dilengkapi dengan surat kuasa penuh atau power of attorney? Jawaban atau keterangan pada tabel tersebut tercentang pada kolom TR atau tidak relevan. Kemudian selanjutnya, bila terdapat kupon obligasi, apakah kupon yang belum jatuh tempo tetap terlampir pada surat obligasi? Penjelasan tersebut menyatakan iya. Yang ketujuh, apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat-surat berharga yang dimiliki oleh surat berharga milik pihak ketiga yang disimpan di perusahaan? Jawabannya adalah iya. Apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka pendek dan jangka panjang? Jawabannya adalah iya. Dan jika jelaskan marketable securities berdasarkan cost dan long-term investment berdasarkan compound yield. Dua-duanya menyatakan iya. Contoh kasus, Polda minta BPKP audit kasus investasi PT KAI.
Untuk mengetahui berapa nilai kerugian negara dalam kasus proyek investasi PT Kereta Api Indonesia dengan PT Optima Karya Capital Management, penyelidik Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Barat berkoordinasi dengan BPKP. Permohonan untuk mengaudit proyek tersebut sudah diajukan penyidik beberapa waktu lalu. Dengan diadakannya audit, maka akan diketahui berapa kerugian negara akibat dari kasus tersebut. Biasanya hasil audit tersebut memakan waktu berbulan-bulan. Menurut Republika, dana investasi yang digunakan PT KAI ke PT OKCM jumlahnya 100 miliar. Hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan oleh pihak PT OKCM. Menurut kuasa hukum PT KAI, ia menilai kasus proyek investasi merupakan persoalan perdata. Menurutnya, kesepakatan antara PT KAI dengan PT OKCM tentang pengembalian dana 100 miliar sudah dituangkan dalam kesepakatan bersama. Dokumen perjanjian pembayaran utang, piutang itu bisa menjadi bukti kuat bahwa persoalan tersebut merupakan kasus perdata. Kesimpulan dari kasus di atas adalah yang pertama, PT KAI menderita kerugian sebesar 100 miliar terhadap investasi pada PT OKCM karena dana investasi tersebut tidak dikembalikan. Yang kedua, proses audit yang memakan waktu cukup lama. Dan yang ketiga adalah kasus ini dijadikan kasus pidana, padahal seharusnya masuk ke ranah perdata. Terakhir ada kesimpulan. Investasi merupakan bentuk penanaman uang di luar perusahaan. Tujuan dari investasi yaitu untuk mengembangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ada dua kelompok investasi, yaitu investasi jangka pendek atau investasi sementara, dan investasi jangka panjang. Dalam auditing, investasi perlu diuji untuk membuktikan bahwa catatan akuntansi perusahaan mencerminkan saldo-saldo yang sesungguhnya di neraca. Pengujian substansif terhadap investasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi, membuktikan asresi keberadaan saldo investasi yang dicantumkan di neraca, dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi dalam tahun yang diaudit. Membuktikan asersi kelengkapan semua unsur investasi dan semua transaksi yang berkaitan dengan investasi. Membuktikan asersi penilaian investasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Membuktikan asersi kepemilikan klien atas investasi yang dicantumkan di neraca. Membuktikan kewajaran penilaian investasi di neraca. Dan membuktikan kesesuaian penyajian investasi di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan audit tersebut, auditor menempuh berbagai prosedur audit.